Kemudian disinilah yang harus ditata secara etika. Ketika tidur, kepalanya di bantal sini, nengok sini tuh nggak kelihatan pintunya WC. Gila nih, misalnya pas mau perang Bratayuda, kemudian di sini pintunya kamar mandi, maka akan kelihatan WC-nya ini. Selera berperang itu sudah menunduk, yang tadinya kencang tegak berdiri, sehingga jadi lunglai. Yang tadinya senjatanya tegak seperti Tugu Monas, berubah jadi melungker kayak ager-ager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel M7 Barokah. Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video ini merupakan request dari Bapak Haris yang berada di kota Gorontalo. Nun jauh di luar Jawa sana. Salam sama sobat N saudara yang di Gorontalo. Ukuran tanahnya adalah 7 x 12. Posisinya kanan, kiri, dan belakang sudah temboknya tetangga. Requestnya adalah minta dibuatkan desain rumah untuk 3 kamar. Kemudian ada musolanya, ada terasnya, dan ada 2 kamar mandi. Yaitu kamar utamanya, nanti ada kamar mandinya walaupun nggak besar karena kalau pagi hari sering rebutan nang WC. Request berikutnya adalah harus ada carportnya yang untuk mobil Avanza. Dan semua ruangannya, kamarnya itu mempunyai jendela. Inilah yang harus dipikirkan oleh Sobat M7 semuanya yang akan membangun rumah. Setiap ruangan harus mempunyai jendela yang mengarah ke udara bebas. Jangan sampai jendela kamarnya itu mengarah ke rumah. Ventilasi mengarah ke rumah. Itu adalah berbagi baunya kamar mandi. Kita mulai, inilah carportnya. Ini ukurannya sudah bisa untuk Avanza, yaitu 5 x 3. Kemudian di sini sedikit saja untuk hijau-hijauan ya. Kemudian di sini terasnya kecil saja. Masuk ke sini adalah ruangan yang berfungsi ganda. Memang mohon maaf ya Pak Haris, tanah Anda ini tidak sempit tetapi terbatas. Itu adalah kalimat halus. Sehingga tidak bisa ada ruang tamunya. Kecuali beli tanah lagi. Beli tanah sak truk, rong truk, terus delendi. Beli tanah itu gampang, yang sulit itu beli lahan. Di sini adalah ruang keluarga, juga bisa difungsikan untuk ruang tamu. Ini adalah sofa dan ini meja, kemudian inilah TV-nya. Di lahan yang terbatas, memang kita tidak bisa mengejar ideal secara etika, tetapi sirkulasinya yang diutamakan. Requestnya kamar yang satu nanti fungsinya adalah untuk saudara yang sering datang ke rumah. Walaupun tidak tiap hari tapi sering. Ya ini adalah untuk kamar tidur yang untuk tamu. Isinya cuman bisa untuk kasur dan lemari. 2,5 x 2,5. Ini adalah jendelanya mengarah ke sini. Kemudian di sini juga ada jendela. Di sini juga ada jendela. Di ruang tengah ini tidak ada sekat sama sekali. Ini adalah meja makan. Ini kulkas dan ini dapurnya. Sehingga ruangan tengah ini longgar. Di sini ada musolanya, sehingga walaupun sempit, kita harus mengatur, diupayakan ada musolanya, ada tempat sholatnya, sehingga tempat sholatnya itu suci. Sehingga lantainya nggak kena telek. Ini adalah kamar kedua, ukurannya ke sini 3, ke sini 2,5. Di sini adalah ranjangnya, ukurannya 120 x 2 meter. Di sini lemarinya, di sini juga ada lemari. Di sini meja kerja, di sini kursinya. Kemudian di sini adalah jendelanya, sehingga kalau untuk bekerja atau nulis di siang hari, di sini terang. Kemudian di sini adalah kursinya. Kenapa kalau menggambar denah dalam penataan itu selalu dikeluarkan kursinya agar diketahui ketika mengeluarkan kursi itu cukup enggak? Jangan sampai ketika menggambar meja dan kursi, kursinya itu dimasukkan ke dalam mejanya. Sehingga tidak diketahui space ruangannya ini cukup enggak. Nah, ya kan, kursinya sudah nempel di tempat tidur. Ini adalah suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu, posisi ketika menggambar tata letak, itu harus behavior. Harus dipikirkan, kondisi lalu lintas, lalu lalang orang itu cukup enggak. Begitulah, bro. Selanjutnya di sini adalah kamar tidur utama. Kamar tidur utama kesininya 2,5, tetapi kesininya itu adalah 4 meter panjang. Di sini adalah meja kerja, di sini adalah jendela mengarah ke halaman belakang, sehingga kamar ini tuh terang benderang kalau siang. Tidak usah nyalain lampu, tidak usah jadi donaturnya PLN. PLN sudah kaya, nggak usah mbok sumbang.
Di sini lemarinya sebagai penyekat agar tempat tidurnya tidak kelihatan, karena juga berfungsi agar belakangnya lemari bisa diatur, bisa dipoles sehingga bisa untuk menempelkan televisi. Sehingga dari posisi tidur bisa melihat TV. Kemudian disinilah yang harus ditata secara etika. Ketika tidur, kepalanya di bantal sini, nengok sini tuh nggak kelihatan pintunya WC. Gila nih. Misalnya pas mau perang Bratayuda, kemudian di sini pintunya kamar mandi, maka akan kelihatan WC-nya ini. Selera berperang itu sudah menunduk. Yang tadinya kencang tegak berdiri, sehingga jadi lunglai. Yang tadinya senjatanya tegak seperti Tugu Monas, berubah jadi melungker kayak ager-ager. Oh no! Oleh karena itu, diatur seperti ini agar dari posisi kepala ini tidak kelihatan kamar mandinya. Pintu yang ke sebelah sini, kemudian WC-nya berada di sebelah sini. Untuk kamar mandi dalam kamar ini tidak ada baknya, pakai shower. Kemudian WC-nya tidak hadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Sirkulasinya ini ada 2 ventilasi, dibuat 2 saja. Nggak mahal saja ventilasi, taruh 2. Biar apa? Biar nggak pesing. Kamar mandinya biar nggak pesing, biar segar. Selanjutnya inilah dapurnya, ini kompor, ini tempat cuci piring, ini untuk persiapan memasaknya. Diiris-iris dagingnya, yo lek mangan daging, lek tahu, yo gak popo. Kemudian di sini, ini adalah tempat untuk memasang kitchen setnya, rak-rak piring dan macam-macam peralatan dapur. Di bawah meja kompor ini juga masih bisa. Selanjutnya dipersilahkan di sini ada tembok pembatas pendek agar tidak nempel dengan kulkasnya. Sobat M7 semuanya, di sini adalah mesin cucinya, semuanya ergonomis, semuanya behavior, semuanya pas pada posisinya, antar perabotan tidak saling mengganggu dan tidak terganggu. Ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya di sini pintunya menghadap ke udara bebas sehingga sirkulasinya segar, ditambah ventilasi berada di sebelah sini. Di sini juga ada jendela sehingga ini dibuka, pintu dibuka, ini juga keluar. Bau pesingnya itu keluar-keluar semuanya. Tolak sawan balindalan tombo teko loro lungo. Butuh. Kemudian di sini adalah WC-nya, hadap ke sini agar ketika BAB ceboknya gampang. Kenapa kok nggak hadap sini? Karena kalau hadap sini, maka ketika BAB ceboknya, tangan kanannya ambil airnya melungker jadi ular. Oh no! Pada area belakang sini, ini adalah untuk jemuran, tetapi fungsi utamanya adalah untuk sirkulasi kamar mandi, kamar, dan dapur sebelah sini. Untuk model atapnya, silahkan lihat di video saya. Klik saja bagian channel saya, kemudian playlist model atap. Nah, Sobat M7 semuanya, di tanah yang ukurannya 7x12, kita bisa memiliki 3 kamar. Kemudian juga carportnya luas. Sudah ada musolanya loh, insya Allah barokah. Nah, Sobat M7 semuanya, sekian review saya pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan barokah, khususnya untuk Bapak Haris yang berada di Gorontalo. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.